Warahmatullahi wabarakatuh. Kata kepala polisi di Austria, Khalid Oud, tidak lama lagi kami tangkap lagi kamu. Oh, I feel like the king. Aku rasa seperti raja waktu itu katanya. I Tidak tell ada him, orang menaik. nobody can catch me. Tidak ada orang Nobody. bisa tangkap aku katanya. Yeah, and 2030 I go 3.5 years for nothing. Ya, akhirnya tahun 2013 itu dia masuk penjara lagi atas sebuah kesalahan yang tidak dia buat. Really for nothing, trust me. So, and at this time, I come in a high security maximum jail. Dan dia masuk penjara di total maximum security. Itu penjara buat orang-orang yang hukuman mati. The system want to break me. Ya. Yeah, complete. They want to break me. Jadi pemerintah Austria itu menghancurkan dia. Memang ini nakal banget. So, at this time, a very humble guy comes to me. Dan waktu itu dalam penjara ada satu orang yang baik sekali, nampaknya lembut, datang kepadaku. Say, my brother, I will help you. Saudaraku, aku mau bantu kamu. Read the Holy Quran. Baca Al-Quran, katanya. Ketemu orang Islam dalam penjara. He was so humble, always. Dia nice, baik sekali namanya. mashallah. Orang baik, Masya Allah, humble, tawadu. Like a spider. Ya. Dia kemana-mana, pokoknya baiklah. At this time, the IS was very famous. Dan waktu itu, ISIS itu sedang terkenal waktu itu. Lagi 2013, lagi naik daun. And we're watching every night propaganda from IS. Ternyata itu orang yang baik-baik ke dalam penjara itu tahanan teroris. Orang ISIS yang ditangkap. Tiap hari dia ditontonkan video-video propaganda So, yang buatan Amerika itu tentang potong-potong kepala jihad semuanya. on first time, he was very humble. Karena dia baik dari awal-awalnya, saya pikir dia orang baik. Dia tonton tuh video. I feel like humble too. Nah, dia pikir aku baik juga lah gitu ya. Kalau berteman sama orang baik ini aku jadi baik juga. But with the time, Tapi lama waktu berjalan, I feel like a warrior. dia pikir dia jadi warrior, jadi petarung, jadi orang hebat. Jadi I will kill everybody. dia non-Muslim. bilang akhirnya dia kena cuci otak, brainwashing. Dicuci otak sama orang ISIS ini, dibilang kamu orang hebat, mesti kamu jihad saja. Dia bilang oke, dia bilang oke lah, nanti kalau aku bebas, aku akan habisin semua orang. I was ready for Syria. Dia mau pergi ke Suriah katanya, mau jihad katanya. Tapi dia belum masuk Islam. Go to jihad. Jihad katanya. Dia kan hobi berantem kan, dapatlah sarana kan, berantem beneran lah kita di sini kan. I say to the other Muslims, come with me together to Syria. Ya. They say diajar. no. Ada orang Islam banyak di penjara di sana ditanya. Ternyata banyak orang tak suka dengan orang yang ngajak dia ini. We do it for Islam, my brother. We must go. He say no. Kita lakukan buat Islam, ayo kita pergi ke sana jihad. No. And this is the time when I think Dan mulai dia berpikir, kenapa Anything orang is Islam wrong. tak mau? Pasti ada yang salah ini. they wash my brain. Dia cuci otakku katanya. So, and with the time I go on distance. Akhirnya dia menjauh dari orang ini. Dia tahu ini orang tak baik ini. So I see this is the wrong way. Ini jalan yang keliru, jalan yang salah. Ini hati-hati Pak, orang-orang yang mencuci otak itu awalnya baik-baik dia. Nah, diambil hati kita, tiba-tiba dicuci otak kita. And I was not afraid Dan- on the Islam. dan mulai This dia time. benci kepada Islam. Dia nggak suka. Kalau Islam seperti itu pasti tak baik ini Islam. Ini masa bunuh-bunuh orang. You must know in my country, Islam is politic very bad. Di negaranya dia orang benci lagi dengan Islam karena politik. Banyak pengungsi ya. Everybody is terrorist, everybody is Banyak radical. orang-orang yang radikal, teroris di sana. Haram, haram, haram. Maka orang-orang di sana tuh nggak suka dengan Islam. And when I come out from jail, Ketika dia keluar dari penjara, there was a big refugee wave in ya, Europe. banyak pengungsi-pengungsi Islam datang dari Eropa. And with these refugees, they are Muslims. Jakarta orang Islam, There come big problems. dia membuat masalah besar di Eropa. Rape our women, Yeah. children, grandmothers. Jadi kriminal, perkosa orang, mencuri. Akhirnya mereka semua telah menjadi di berita di Austria, orang Islam ini betul-betul jahat. Membuat dia semakin benci dengan Islam. For the politic was very good. Ya. Politik adalah berita yang mau dibesar-besarkan. They was happy. Ya. And at this time,
I work versus the Islam. Dan dia mulai benci dengan Islam. So I know the side from the radical IS peoples, Ya. and I know the side from the Afghans and Syrian refugees. They come Yeah. to us and rape our women. Dia membenci Islam karena alasan ISIS. Dia nggak suka dengan ISIS, kemudian nggak usah dengan orang-orang imigran yang akhirnya jadi preman di sana. It's not possible to be a friend with these peoples. Tidak mungkin aku berteman dengan orang-orang semacam ini. You must know, if I come to Indonesia as a refugee and I rape women, Ya. and I come 6 months prison, go out, and can stay, go here. Ya. Jadi memang keadaan itu telah membuat Islam begitu jelek citranya di sana. It's crazy. Gila. But with the time, I make distance from all. Ya. Akhirnya dia menjauh dari semua yang berbau-bau Islam. I make my own thing. Dia berpikir dengan cara dia sendiri. Working for mafia, bodyguard, Yeah. red light district. Ya, dia bekerja dengan mafia. Pokoknya dia hidup nakal lagi dia. Dia keluar penjara itu nakal lagi dia. And 2019, 2019 I learned my wife. open, ya. She's now my wife, Yeah. Michelle, and we open MMA school. Dengan istrinya Michelle dia membuat sekolah bela diri. And a lot of Chechen brothers coming Banyak orang Islam dari Chechnya datang dan ini Islam yang baik. with his parents, and they are very humble. Ya, orang tuanya ngantar anaknya pergi latihan bela diri dan dia nggak pernah lihat nih anak kecil cium tangan ibunya, ibu cium tangan anaknya, kemudian mereka saling berkasih sayang. And I see on fame, Nah, ini dia, oh ini kok beda Islamnya nih gitu. Kalau Islam betul-betul nih baik ini gitu. And 2020, the first lockdown is coming, 2020 lockdown awal-awal corona, and I have the feeling I must pray. dia bilang, "Allah, aku harus kemana lagi ya? Coba aku kayaknya dapat hidayah dia di rumahnya dia. Kepengen dia sholat gitu. Kayaknya aku harus sholat nih katanya. But at this time, I don't say the Shahada, never. Tapi dia belum Islam. Tapi dia mau sembahyang, mau takbir. Dia lihat cara orang sholat kan. Nah, And I pray always if my wife go out with the dog. ya, kalau anjing di rumah dia ada anjing. Jadi kalau istri keluar dari rumah, akhirnya dia sholat. Dia sholat dengan gaya dia sendirilah. ruku sujud. Dia nggak ngerti bacaannya kan, tapi dia sholat aja. Dia pray to Allah. And on the third day, we pray together. Dan suatu hari istrinya pulang dan diajak istri sholat sama-sama. And Jadi Allah, dia belum masuk Islam, sudah sholat jamaah sama istrinya. nobody from us say the Shahada. Tidak ada yang mesti syahadat. Tidak ada yang ngajarin dia Islam. Jadi tidak ada yang ngajak dia masuk Islam. Jadi ini aneh nih Pak. Dia belum Islam udah sholat. Hari ini banyak orang Islam tak sholat. Ya. Allah touched the heart from my Allah wife. sentuh hati istriku. She's crying so much. Kami sholat berdua dia nangis-nangis katanya. She said, "Oh, mashallah, I never have a feeling like this." Aku tak pernah punya perasaan seperti ini, tenang hatiku katanya. So we pray 6 days, 6 hari dia sholat bersama-sama. and every day I got an accident. Every day Setiap hospital. hari, setiap sholat adanya musibah datang katanya. I know the Shaitan is playing Dia with bilang, me. setan main-main sama aku nih katanya. And on the 7th day, is no accident. Hari ke-7 tak ada kecelakaan. And when my wife goes out with the dog, Istrinya keluar dengan anjingnya. I put on YouTube and say Dia the putar Shahada. YouTube, dicari di YouTube bagaimana cara masuk Islam. Akhirnya Syekh YouTube mengajarkan dia syahadat. How did you say? Iman YouTube. Ya, Syekh YouTube. Sheikh YouTube. Dari Suleiman tell me, this is Sheikh YouTube. Allahu Takbir! Akbar. Allahu Akbar. Jadi hebat nih ya. Yang mengajak dia masuk Islam tuh Allah gerakkan YouTube itu. YouTube itulah ya. After Yeah. But the Shaitan, he's all the time here. I think setan Shaitan main-main goes, terus katanya. "Oh no, it's wrong." 1 month later, my wife said the Shahada too. 1 bulan kemudian istri pun masuk Islam. And she lose her job about hijab. Akhirnya istri pakai jilbab, langsung kena pecat dari bosnya. But this was very funny, you know. Dia lucu katanya. She's working in a casino, Karena so istri kerja di tempat judi. it's haram. Jadi dia marah, dia bingung katanya. Dia mau marah, awalnya mau dibakar tempat judi itu sama dia kan.
Dia bilang sama bosnya, kau pecat istri kau cari masalah sama you make problem with me. Tapi lama-lama dia pikirkan, ya kan dia kerja tempat judi, haram. Ya udahlah baguslah. You don't smash the Yeah, boss. yeah. But then I think, okay, this Okay is lah. Allah. Ini Allah gerakan katanya. And after that he lose her job, what she do? Ketika dia hilang pekerjaan istrinya, apa yang dilakukan sama istriku kalian tahu? So clever, we have an idea. Cerdas, dapat ide katanya. So she lose her job about hijab. Dia hilang pekerjaan gara-gara hijab. Okay, now we make our own hijab brand. Akhirnya dia bikinlah brand hijab. Dia jualan online dia istrinya. You can Jualan watch hijab. it on Instagram, Muslim Yeah. with attitude. Iya. Udah mau Jumat nyanyilah katanya. Siap. Akhirnya subhanallah. Akhirnya dia bikin brand Muslim with attitude. Khalid, it's time for praying Jumat. Yeah. We make a song. Yeah. Make short story. Akhirnya istrinya pun bikin bisnis hijab, anaknya masuk Islam, your son become a Muslim. Dan alhamdulillah saya berkenalan dengan Khalid asbab Instagram. Ya, tapi kalian jangan bikin Instagram ya, nggak usah ya. Santri-santri fokus belajar agama aja. Biar saya saja yang bergerak di sana. Dan ibu-ibu bapak perlu tahu ya, Allah yang menjumpakan kami lewat sosial media. Kemudian saya mengajarkan dia basic-basic agama melalui sosial media. Ya. Kemudian saya ajarkan dia berzikir tasbihat subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Dia zikir terus, dia zikir sepanjang hari dia zikir. Akhirnya saya bilang, kalau selesai lockdown, please come to Indonesia. Takbir. Allah. Akhirnya dia datang ke Indonesia dan insya Allah dia akan mondok. Nanti kita carikan dia madrasah yang pas di mana dia mondok. Nanti dia akan jadi hafiz Quran insya Allah Khalid ya. Dan sekarang udah banyak yang diislamkan sama dia. Ini bunda, ayahanda semua abang-abang, banyak orang terinspirasi dengan Khalid ini. Dia bukan sembarang preman, Pak, ini internasional preman, Pak. Ya, yang preman-preman kampung kalau ngelihat tatonya dia Pak langsung tobat Pak.